Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang baris dan deret, ya. Jadi baris dan deret itu merupakan salah satu prasyarat atau alat matematika yang harus kita kuasai sebelum kita menganalisis efisiensi algoritma non-rekursif atau algoritma iteratif, ya. Karena yang non-rekursif itu biasanya pakai loop atau iterasi. Kalau misalnya Anda tidak memahami bagaimana cara menghitung deret, maka kemungkinan besar Anda akan kesulitan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan analisa algoritma iteratif. Kenapa? Karena untuk menghitung loop atau menghitung eksekusi basic operation pada algoritma iteratif tersebut biasanya harus diselesaikan menggunakan deret, ya. Jadi deret ini merupakan prasyarat, ya. Jadi baris dan deret, analisa algoritma iteratif atau non rekursif, ya. Kalau Anda ini nggak bisa, ya, maka otomatis di sini akan kesulitan. Ya, jadi Anda harus menguasai ini dengan baik, ya. Nah, materi baris dan deret sendiri itu sebenarnya sudah cukup sering Anda pelajari, ya, waktu di SMA. Baris deret itu sudah ada, ya. Kemudian di perguruan tinggi di mata kuliah matematika diskrit Anda juga sudah belajar tentang baris dan deret, ya. Tapi seperti biasa mungkin sering dilupakan, ya, materinya. Oke, kita mulai dulu dari baris, ya. Baris adalah sekumpulan bilangan yang tersusun secara urut. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan, bilangannya tidak cuma satu, tapi sekumpulan bilangan, ya. Nah, sekumpulan bilangan. Terus tersusun secara terurut, sehingga urutan bilangan di sini penting, ya. Jadi kalau misalnya urutannya dibalik, maka tidak boleh, ya. Jadi baris ini punya urutan tertentu. Kemudian setiap bilangan diidentifikasi dengan nomor urut atau indeks. Kemudian dia memiliki pola tertentu. Jadi itulah baris, ya. Sederhana, ya. Contoh. Nah, 2, 4, 6, 8, ya. 10 dan seterusnya. Ya. Jadi dia bukan hanya satu bilangan tapi sekumpulan bilangan. Terus disusun secara terurut. Secara terurut. Kalau misalnya ada dua data yang saya tukar, maka berbeda artinya, ya. Tidak bisa. Contoh, misalnya 4 dengan 6 saya ganti. Misalnya 6, 4. Nah, tidak boleh, ya. Jadi ini tidak boleh. Karena masing-masing bilangan itu punya urutan sendiri-sendiri, ya. Saya kembalikan lagi. Nah, syarat ini terpenuhi sudah, ya. Setiap bilangan diidentifikasi dengan nomor urut atau indeks. Nah, karena setiap bilangan punya urutan tertentu, kita bisa memberi nomor, ya. Contoh, saya hapus dulu. Oke. Misalnya ini indeksnya indeks 0, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu, ya. Atau kadang ada yang memulai indeksnya dari 1. Boleh, ya. Jadi ada yang memulai dari 0, ada yang memulai dari 1. Kalau saya pribadi, ya lebih enak 1, ya lebih natural. 1, 2, 3, 4, 5. Ya.
Jadi ini adalah suku pertama ya, suku pertama. U1 ya. Ini suku kedua U2 ya. Suku ketiga U3, suku keempat U4 ya. Ini suku ke-5 U5. Nah, seperti itu. Ya. Terus yang terakhir, baris ini memiliki pola tertentu, ya, pola tertentu. Contoh U6 berapa? Anda kan pasti bisa nebak, mungkin U6 adalah 12. Ya, kenapa? Kalau dilihat polanya, antara dua suku yang berurutan, selisihnya 2. 2 ke 4 selisihnya 2. 4 ke 6, 2. 6 ke 8, 8 ke 10, 10 ke suku ke-6, ya tentu 12. Nah, jadi dia memiliki pola, buktinya apa? Kita bisa nebak suku selanjutnya. Ya. Nah, itulah baris ya. Nah, jadi cukup sederhana sebenarnya ya, baris. Ya, contoh lain. Contoh lain misalnya 1, 2, kemudian 4, 8, 16, dan seterusnya. Ya. Nah, ini suku ke-1 ya. Ini suku kedua, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5 ya. Nah, ini baris ya. Jadi dia sekumpulan data terpenuhi, disusun secara terurut. Nah, jadi punya urutan tertentu ya. Kalau misalnya kita balik, artinya akan berbeda. Ya. Kalau misalnya 4 dan 8, kita balik. Di sini misalnya 8, yang kiri 8, yang kanan 4. Nah, orang-orang akan kehilangan polanya, ya kan? Jadi ada urutannya, nggak boleh dibolak-balik ya. Kemudian setiap bilangan diidentifikasi dengan nomor urut tertentu. Ya, ini nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Atau mulai dari 0 boleh. U0, U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Ya. Dia punya pola tertentu. Tandanya sebuah baris punya pola ialah kita bisa menebak angka selanjutnya ya. Kalau ini berapa kira-kira? 32. Ya. Polanya gimana? Ya, sebuah suku didapatkan dari 2 kali suku sebelumnya ya. Ini kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Nah, jadi sederhana ya, memang baris. Kemudian, selain baris ada juga deret ya. Deret. Kalau deret artinya adalah operasi penjumlahan suatu baris. Kalau yang tadi untuk baris disebutkan angka per angka, kalau deret dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Indeks awal dan akhir suku yang dijumlah harus ditentukan secara spesifik. Ya, harus ditentukan secara spesifik. Jadi dijumlah mulai anggota keberapa, indeks keberapa atau nomor urut keberapa sampai nomor urut ke berapa. Ya. Contoh, kalau tadi barisnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Misalnya saya ini U1, U, U2, U3,
U4, U5. Nah, misalnya saya mau menjumlah ya, U1 sampai U5. Nah, itu artinya antara dua suku yang bersebelahan di jumlah. Nah, ini namanya deret ya. Deret. Jadi penjumlahan dari suatu baris, indeks awal dan akhir yang dijumlah harus jelas. Dimulai dari indeks ke-1, kemudian diakhiri indeks ke-5. Seperti itu. Jadi di slide sebelumnya kita sudah membahas tentang baris ya. Kalau baris dan deret, kalau deret itu penjumlahan dari baris. Nah, untuk penjumlahan dari baris atau deret itu sering dilambangkan dengan sigma seperti ini ya. Sigma. Nah, untuk tanda sigma ini ada batas bawah atau indeks awal, indeks awalnya berapa atau nomor urut awalnya berapa, misalnya soal pertama. Kemudian ini indeks yang akhir. Kemudian 3. Jadi yang dijumlah untuk kasus ini ya, yang dijumlah adalah U1 suku pertama sampai suku ke-6 ya. Artinya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku ke-4, suku ke-5, suku ke-5 dan suku ke-6. Ya, jumlah semua. Nah, berapa nilai suku pertama? Untuk mengetahui nilai sukunya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku 4, suku 5, dan suku ke-6, itu ditunjukkan oleh angka yang ada di sebelah kanan sigma. Suku pertama adalah 3. Ya. Suku kedua juga 3. Suku ketiga 3. Suku keempat 3. Suku kelima 3. Suku keenam 3. Sehingga yang dimaksud dengan rumus sigma ini adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau ini saya hapus. Nah, inilah yang dimaksud oleh rumus yang ini ya, rumus sigma ini ya. Nah, Anda harus bisa membaca ini ya. Kalau nggak bisa membaca nanti akan kesulitan melakukan analisa efisiensi algoritma iteratif atau non rekursif. Oke, kita coba soal nomor 2. Kita hapus dulu ya pembahasan nomor 1. Seperti ini menunjukkan deret ya, artinya ada beberapa bilangan atau baris bilangan itu dijumlah semua. Kalau dijumlah kan artinya deret. Ya, yang dijumlah mulai suku ketiga sampai suku ke-7. Nah, oke, jadi yang dijumlah adalah suku ketiga plus suku ke-4 plus suku 5 plus suku 6 plus suku 7. Nah, seperti ini. Suku ketiga berapa? Suku keempat berapa? Nah, ternyata di sini suku ketiga, nah, kita lihat rumus yang ada di kanannya sigma.
Ternyata rumus suku ketiga adalah I. Berapakah I untuk suku ketiga? Nah, I menunjukkan indeksnya kan. Nah, di sini sehingga suku ketiga adalah 3. Suku keempat juga I. I itu kan indeksnya ya. Indeksnya atau nomor urutnya. Sehingga suku keempat adalah 4. Suku kelima, 5, 6, 7. Nah, ya. Sehingga yang dimaksud oleh soal nomor 2 itu seperti ini ya. Ya, ini. Inilah yang dimaksud oleh soal nomor 2. Ya. Oke, kita coba soal nomor berapa? Nah, mungkin lompat saja soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 seperti ini rumus sigmanya atau deretnya. Mulai suku berapa penjumlahannya? Mulai dari suku ketiga sampai suku ke 6. Oke. Artinya yang dijumlah adalah U3, U4, U5, U6. Kita jumlah ya. Berapa U3? Berapa U4? Nah, kita tinggal melihat persamaan atau angka yang ada di kanan sigma. Seper I. Nah, jadi U3 adalah seper I. Seper I. Seper I. Nah, kalau 1 jelas ya. Kalau I-nya berapa? Nah, untuk U3, I-nya adalah 3. Sehingga nilai dari U3 adalah nilai dari U3 adalah seper 3 ya. U4 seper 4. U5 seper 5. Kan setiap suku kan seper I. U6 seper 6. Nah, tinggal dijumlah semua. Ini kita hapus. Sehingga yang dimaksud oleh rumus deret sigma ini, nah ini ya. Anda harus bisa membaca atau memahami makna dari rumus sigma ini ya, karena ini penting agar bisa melakukan analisa efisiensi algoritma non-rekursif atau iteratif, dan juga digunakan di algoritma rekursif juga. Ini Anda harus bisa. Ya, kalau nggak bisa nanti kesulitan memahami penyelesaiannya.